Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Calvin dari kelas XTTL 1. Saya ingin membacakan biografi Ki Hajar Dewantara, Bapak atau yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nama Ki Hajar Dewantara bukanlah nama pemberian orang tuanya. Namun, nama aslinya adalah Raden Mas Suhardi Sudiningrat yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia bersekolah dasar di ELS, Sekolah Dasar Belanda, dan melanjutkan sekolahnya di Stovia, Sekolah Kedokteran Bumi Putra. Dia tidak melanjutkan sekolahnya dikarenakan sakit. Pada masanya, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis handal. Kemampuan menulisnya terasa saat ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar seperti The Express dan Kaum Muda dan lain-lain. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi sosial politik pada tahun 1908, dan ia bersama Dewes Dekker dan Tucipto yang akan dikenal sebagai Tiga Serangkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Yodia dari Tekstil 1. Kali ini saya akan melanjutkan teks yang dibaca oleh Diko. Pada tanggal 25 Desember tahun 1912, mereka mendirikan Indis Parties atau partai politik pertama yang berlari nasionalisme Indonesia. Selain itu, pada bulan November tahun 1913, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra. Selain itu, ia juga membuat tulisan yang berjudul "Seandainya aku seorang Belanda, satu untuk semua, semua untuk satu juga". Salah satu tulisan terkenal yaitu "Seandainya aku seorang Belanda" yang dimuat dalam surat kabar di Eksprim milik Dewes Dekker. Akibat penulisannya tersebut, Ki Hajar Dewantara mendapatkan hukuman dari pemerintah kolonial Belanda atau Gubernur Jenderal Hindenburg. Mengetahui hal tersebut, dua sahabat Ki Hajar Dewantara yaitu Dewes Dekker dan Cipto Mangkusumo tidak terima. Mereka berdua pun menerbitkan tulisan yang bernada membela Ki Hajar Dewantara. Mengetahui hal ini, Belanda pun memutuskan untuk menjatuhi hukuman kepada keduanya, yaitu mengasingkan keduanya ke pulau terpencil. Tetapi mereka berdua hanya ingin diasingkan ke pulau Belanda. Perkenalkan, nama saya Tazaki Ramadan dari kelas TTL 1. Saya akan melanjutkan teks dari teman saya Lingga Yodia. Di tanah air, Ki Hajar Dewantara semakin mencurahkan perhatiannya di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah perguruan bercorak nasional yang diberi nama National Undergraduate Institute Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Ki Hajar Dewantara juga tetap rajin menulis saat pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putera tahun 1943. Ki Hajar Dewantara ditunjuk untuk menjadi salah seorang pemimpin kerjasama Ir Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Saya Eden Salsufatar, nomor absen 15, akan melanjutkan bacaan dari Atta Zaki. Setelah kemerdekaan Indonesia direbut, Ki Hajar diangkat menjadi Menteri Pendidikan pada tahun 1957. Dia mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. 2 tahun setelah itu, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada tanggal 28 April 1959 di Yogyakarta. Untuk mengenang jasa-jasa dan melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara, maka
Taman Siswa mendirikan Museum Dewantara Kirti Griya di Yogyakarta. Kini nama Ki Hajar Dewantara diabadikan sebagai tokoh pahlawan nasional atau Bapak Pendidikan Nasional. Ajarannya yaitu Tuturi Handayani ing Madya ing Ngarsa Sung Tulada akan selalu menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Dan pada tanggal 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional dan tanggal 28 November 1959 dia juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional, pahlawan pergerakan nasional. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ediko Calvin dari kelas 10 TTL 1. Saya ingin membacakan pertanyaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada, Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar bangsawannya dan nama pemberian orang tuanya agar dapat bebas dekat dengan rakyat baik secara fisik maupun hati. Jelaskan apa yang dimaksud dapat bebas dekat dengan rakyat baik secara fisik maupun secara hatinya dalam teks tersebut. Jadi Ki Hajar Dewantara ini tidak memandang kasta dan ia dapat bebas bergaul dengan siapa aja yang dia temui. Oke, soal kedua. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis andal. Apa saja bukti-bukti yang menunjukkan beliau sebagai penulis andal dalam teks tersebut? Karya Ki Hajar Dewantara yang terkenal adalah Seandainya Aku Seorang Belanda, yang ditulis di surat kabar The Express milik Dwesdecker. Yang ketiga, jelaskan apa pentingnya perguruan nasional Taman Siswa yang dibentuk Ki Hajar Dewantara bagi pribumi untuk memberikan pendidikan pada rakyat Indonesia sehingga mampu melahirkan kaum pelajar yang berguna untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan damai bagi Indonesia. Sekian, terima kasih. Nomor 4. Hukuman pengasingan yang diberikan pemerintah Belanda kepada Ki Hajar Dewantara sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, karena dia mengkritik Belanda lewat tulisan-tulisan yang sangat membuat Belanda sangat marah. 5. Tuturi Handayani artinya memberikan dorongan dari belakang. Ingmadia Mangun Karsa artinya di tengah memberikan peluang untuk berperaksara. Ingarsa Sung Tulada artinya di depan memberi teladan. Hal-hal yang mendasari penunjukan Ki Hajar Dewantara menjadi Bapak Pendidikan adalah karena perjuangannya dalam bidang pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah mendirikan Taman Siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lingga Yudia. Saya akan menjawab soal dari nomor 7 dan 8. Menurut saya nomor 7 itu tidak ada karena informasi dari teks tersebut sudah lengkap. Nomor 8 kelebihannya adalah kita dapat memahami dan menambah wawasan kita terhadap biografi Ki Hajar Dewantara, dan kekurangannya menurut saya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atta Zakir Radan. Saya akan melanjutkan jawaban dari Lingga Yudia nomor 9. Jawaban saya ialah saran saya agar memberi lebih banyak gambar-gambar untuk melihat buktinya informasi yang ada di teks tersebut.